Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi bagi kita semua. Sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman kehidupan di pagi hari, Kamis 24 Februari 2022. Firman kehidupan kita hari ini tertulis dalam Injil Markus 14 ayat 62. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, "Akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang dari tengah-tengah awan-awan di langit." Demikian firman Tuhan. Yang menjadi tema firman kehidupan kita adalah Yesus adalah Mesias, anak Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hal apapun atau perkataan seperti apapun, jika untuk sebuah kepentingan, itu dapat dijadikan menjadi alat bukti sebuah kesalahan untuk menjatuhkan atau menghukum seseorang. Di dalam dunia politik, sepertinya hal-hal seperti ini sudah menjadi momok yang semakin sering dimanfaatkan oleh sebagian orang. Sulitnya menemukan alasan untuk menghancurkan seseorang, sehingga segala cara dijadikan sebagai alat untuk menjeratnya. Pada saat Yesus sudah ditangkap dan dibawa menghadap imam besar, mereka sulit menemukan kesaksian yang dapat menjerat Yesus untuk dihukum mati. Banyak orang bersaksi palsu terhadap Yesus, namun belum bisa menjeratnya untuk divonis mati. Renungan firman kehidupan pagi hari ini, mereka jadikan alasan untuk memberatkan Yesus dan menjerat Yesus untuk divonis hukuman mati. Jawaban Yesus atas pertanyaan imam besar yang mengakui bahwa dirinya adalah Mesias, bahkan anak dari yang terpuji, itu dianggap sebagai tindakan menghujat Allah. Tanpa pikir panjang, mereka memutuskan hukuman mati bagi Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perlu kita tahu bahwa hukuman vonis mati bagi Yesus bukan karena kesalahannya, tetapi karena ketaatannya pada amanat yang harus dia emban dari Bapaknya. Di mana sebenarnya dialah Bapa yang datang ke dunia ini memberitakan kerajaan Allah. Secara peradilan, Yesus mendapat pengadilan yang tidak adil. Dia dituduhkan berbagai kesaksian palsu, dan ternyata supaya genap nubuatan Nabi Yesaya yang mengatakan dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Yesaya 53 ayat 7. Perlu kita catat, Yesus diam ketika dilempari tuduhan palsu dan cercaan. Tetapi dia tidak diam ketika yang ditanya adalah tentang identitasnya. Dia selalu menjawab dengan tegas dan berani dengan mengatakan, "Akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Seperti pada firman kehidupan pagi hari ini. Yesus tidak menyangkal hakikatnya demi menyelamatkan nyawanya, tetapi dengan tegas dia mengatakan, "Akulah dia." Yesus tidak hanya menyebut dirinya sebagai anak Allah, tetapi ia juga menegaskan dengan mengatakan bahwa Allah berdiam di dalam dia. Meskipun saat itu ia sedang berdiri dalam keadaan terbelenggu di tengah-tengah para tua-tua yang sangat terkejut mendengar perkataan Yesus itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa dengan kebangkitannya, dia tidak berbohong. Karena itu Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kepadanya lah kita menyerahkan kehidupan kita. Biarlah dia yang menjadi sumber kekuatan dan pertolongan kita. Dia adalah hakim pada masa akhir zaman kelak. Ini membuktikan bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah kepadanya, maka kamu akan memperoleh sukacita besar dalam hidupmu. Demikianlah firman kehidupan kita. Selamat beraktivitas, tetap semangat, dan tetaplah patuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini.
Kami percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Dia adalah pertolongan kami. Karena itu kami percayakan hidup kami, aktivitas kami hari ini di dalam kasih setia yang sudah kami peroleh melalui pengorbanannya di kayu salib. Kami percaya berkat-Mu melimpah atas hidup kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itu kiranya yang menyertai kamu. Amin.